Welcome back to my channel, Ricky Christopher 14. Dan di channel ini saya akan berbagi tentang pengetahuan dan hal-hal lainnya. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share jika video yang Anda dapat bermanfaat untuk Anda. Selamat menonton. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi tentang buku yang sudah saya baca, yaitu Kiat-Kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional. Jadi buku ini ditulis oleh John Gottman PhD dan bersama Joel DeClaire. Jadi buku ini ditulis pada tahun 1997, dan meskipun buku ini sudah ditulis beberapa tahun yang lalu, tetapi ilmu yang saya dapat dari buku ini menurut saya sangat-sangatlah membantu, khususnya kita sebagai orang tua, terutama saya sebagai seorang ayah dalam mendidik anak. Nah, pada kesempatan kali ini juga, apa yang saya seringkan ini juga tidak menutup kemungkinan Anda mungkin punya cara sendiri dalam mendidik dan membesarkan anak Anda. Tetapi yang saya dapat dari buku ini, menurut saya ini sangat-sangatlah penting sebagai panduan untuk kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita. Sehingga jika Anda yang menonton video ini tertarik dan ingin belajar dari buku ini, silahkan. Tetapi jika Anda tidak tertarik atau merasa cara yang Anda gunakan sudah cukup untuk mendidik anak Anda, silahkan juga. Itu tergantung pilihan Anda sendiri. Saya hanya sharing tentang apa yang sudah saya pelajari, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jadi pada bagian pertama, kita akan bahas tentang pelatihan emosi, yaitu kunci mengasuh anak yang memiliki kecerdasan emosi. Nah, kunci menjadi orang tua yang sukses tidaklah ditemukan dalam teori yang rumit, peraturan keluarga yang terperinci, atau rumus tingkah laku yang sulit. Kunci tersebut didasarkan pada perasaan-perasaan Anda yang paling dalam, yaitu kasih dan kemesraan bagi anak Anda. Dan kunci tersebut dibuktikan hanya melalui empati dan pengertian. Saya garis bawahi empati dan pengertian. Kecerdasan emosi. Penulis mengatakan, kesadaran dan kemampuan emosional Anda untuk menangani perasaan akan menentukan keberhasilan dan kebahagiaan Anda dalam segala jalur kehidupan, termasuk hubungan keluarga. Nah, dalam buku Emotional Intelligence yang ditulis oleh Daniel Goleman, seorang ahli psikologi, dia menulis bahwa dalam kehidupan keluarga merupakan sekolah kita yang pertama untuk mempelajari emosi. Dan dalam penelitian ilmiahnya menemukan bahwa ada 3 tipe orang tua yang gagal mengajarkan kecerdasan emosional kepada anak-anak mereka. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ketiga tipe orang tua ini, saya akan coba menjelaskan sedikit ya tentang keadaan yang dialami oleh seorang yang bernama Dina. Nah, Dina ini sudah terlambat pergi ke kantor. Sewaktu ia mencoba memaksa anaknya Joshua yang berumur 3 tahun memakai jaket agar dapat dibawanya ke tempat penitipan anak. Setelah cepat-cepat makan pagi dan ribut mengenai sepatu mana yang akan dipakai, Joshua pun menjadi tegang. Ia tidak peduli ibunya harus menghadiri rapat dalam waktu kurang dari 1 jam lagi. Ia ingin tinggal di rumah dan bermain. Ia mengatakan itu kepada ibunya. Dan ketika Dina ini mengatakan kepada Joshua bahwa hal itu mustahil, Joshua menjatuhkan dirinya ke lantai karena merasa sedih dan marah. Ia menangis. Di sisi lain, Emily yang juga berusia 7 tahun berpaling kepada orang tuanya sambil menangis tepat 5 menit sebelum kedatangan pengasuhnya. Ibu dan ayah jahat, meninggalkan aku dengan orang yang aku tidak kenal, katanya terisak-isak. Tapi Emily, kata ayahnya sambil menjelaskan, pengasuh ini sahabat baik ibumu. Lagi pula, ibu dan ayah sudah beli karcis untuk menghadiri konser ini sejak berminggu-minggu yang lalu. Aku tetap tidak mau ibu dan ayah pergi, tangisnya. Dan Matt,
Anak yang berumur 14 tahun itu berkata kepada ibunya bahwa ia baru saja dikeluarkan dari kelompok musik sekolahnya karena gurunya menuduh ada yang menghisap ganja di dalam bus. "Sumpah, itu bukan saya," kata Mac. Tetapi nilai-nilai anak itu memang merosot dan ia bergaul dengan teman-teman barunya. "Ibu tidak percaya kepadamu, Matt," kata ibunya. "Dan sampai kamu memperbaiki nilai-nilaimu, kamu tidak boleh pergi keluar." Karena sakit hati dan marah, Matt bergegas membanting pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 3 keluarga, 3 pertentangan. Kita akan melihat tipe orang yang pertama, yaitu orang tua yang mengabaikan, yang tidak menghiraukan, menganggap sepi atau meremehkan emosi-emosi negatif anak mereka. Seandainya ia adalah orang tua yang mengabaikan, ia barangkali mengatakan kepada anaknya bahwa keengganannya untuk pergi ke tempat penitipan itu adalah hal yang salah. Bahwa tidak ada alasan bersedih hati untuk meninggalkan rumah. Kemudian ibu itu barangkali mencoba mengalihkan perhatian anaknya dari gagasan-gagasan sedihnya. Barangkali juga memberikan kue atau berbicara tentang kegiatan-kegiatan lucu yang direncanakannya. Tipe orang tua yang kedua adalah orang tua yang tidak menyetujui, yang bersifat kritis terhadap ungkapan perasaan-perasaan negatif anak mereka dan barangkali memarahi atau menghukum mereka karena mengungkapkan emosinya. Sebagai orang tua yang tidak menyetujui, Dina barangkali memarahi Joshua karena menolak bekerja sama dengan mengatakan kepadanya bahwa ia sudah bosan dengan tingkah lakunya yang bandel itu dan mengancam untuk memukulnya. Sedangkan tipe yang ketiga, orang tua laissez-faire yang menerima emosi anak mereka dan berempati dengan mereka, tetapi tidak memberikan bimbingan atau menentukan batas-batas pada tingkah laku anak mereka. Contoh orang tua seperti ini, Dina barangkali memeluk Joshua yang sedang marah dan sedih hati. Berempati dengannya, mengatakan kepadanya bahwa wajar-wajar sajalah baginya ingin tinggal di rumah. Tetapi kemudian ia kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan berikutnya. Dina tidak ingin memarahi, memukul atau memberikan anaknya sesuatu. Tetapi tinggal di rumah bukan pilihan juga. Dan barangkali pada akhirnya ia akan membuat kesepakatan. Ibu akan bermain denganmu selama 10 menit. Kemudian kita pergi dan kamu tidak boleh menangis sampai besok pagi. Ya, memang begitu. Sebagai seorang pelatih emosi, Dina menerima kesedihan anaknya, menolongnya, memberi nama perasaan itu, membiarkannya mengalami perasaan-perasaannya, dan mendampinginya sewaktu ia menangis. Pengaruh pelatihan emosi. Nah, pelatihan emosi ini dapat menjadi bantalan bagi anak-anak terhadap seluruh rangkaian konflik, rasa kehilangan, dan perasaan sakit hati lainnya juga. Tetapi penulis menegaskan bahwa dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa seorang ayah jauh lebih ekstrim, entah itu pengaruh baik atau buruk. Penekanan terhadap para ayah ini tidaklah berarti bahwa keterlibatan seorang ibu tidak mempengaruhi kecerdasan emosional anaknya juga. Akibat-akibat interaksi ibu dengan anaknya juga penting. Tetapi kajian-kajian yang diperlihatkan oleh penulis memperlihatkan bahwa pengaruh seorang ayah dapat lebih jauh, lebih ekstrim ya. Entah pengaruh itu baik atau buruk. Ini yang dituliskan. Seorang ayah yang secara emosional hadir dapat memberikan keuntungan yang besar sekali bagi kehidupan seorang anak. Tetapi seorang ayah yang dingin dan kejam dapat sangat merugikan. Ini hal pentingnya. Lalu bagaimana pelatihan emosi dapat mengurangi resiko anak-anak Anda? Nah, para ilmuwan sosial telah membuktikan bahwa anak-anak yang terseret ke dalam tingkah laku antisosial yang jahat karena masalah-masalah dalam lingkungan keluarga mereka. Jadi masalah-masalah seperti konflik rumah tangga, perceraian,
tiadanya kehadiran fisik maupun emosional seorang ayah, kekerasan dalam rumah tangga, orang tua yang kejam, acuh tak acuh, suka melecehkan, dan kemiskinan, ini akan mempengaruhi tingkah laku dari si anak dalam interaksi. Nah, studi-studi juga mengungkapkan bahwa anak-anak yang merasa dihormati dan dihargai dalam keluarga-keluarga mereka lebih berhasil di sekolah, mempunyai banyak sahabat, dan menempuh kehidupan yang lebih sehat dan lebih sukses. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, khususnya untuk kita sebagai seorang ayah, dalam menganggap serius emosi anak membutuhkan empati, ketajaman keterampilan untuk mendengarkan, dan suatu kesediaan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka. Mengasuh anak menjadi bukan suatu proses mengalahkan kehendak seorang anak, melainkan melatihnya, membimbingnya ke arah jalur-jalur yang semestinya, mengajarkannya untuk menyesuaikan diri dan memasyarakatkannya. Jadi kesimpulannya, kita mengetahui bahwa kebaikan hati, kehangatan, optimisme, dan kesabaran adalah alat-alat yang jauh lebih baik daripada kayu keras untuk mengasuh anak-anak. Orang tua boleh menentukan batas-batas terhadap tindakan, tetapi janganlah terhadap emosi-emosi dan keinginan-keinginan. Orang tua harus mengungkapkan amarah mereka secara jujur, asalkan amarah itu diarahkan pada suatu masalah tertentu dan tidak menyerang kepribadian atau watak anak tersebut. Sehingga kita perlu menilai gaya seperti apa cara kita mendidik anak-anak kita. Nah, sehingga untuk mengetahui seperti apa gaya kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita, saya akan membagikan ini dalam video yang kedua. Oke, ini yang bisa saya bagikan, dan di video yang kedua akan saya bagikan lanjutan dari buku ini, dan semoga buku ini bisa bermanfaat. Saya Ricky Christopher 14. Thank you for watching and see you in another video.